Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rahman. Saya dari kelas C, program studi pendidikan biologi dengan NIM H0320335. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang mekanisme dari potensial aksi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tentang potensial aksi, terlebih dahulu saya ingin kembali menjelaskan tentang potensial membran. Jadi potensial membran itu merupakan sebuah keadaan di mana pada membran itu terdapat perbedaan konsentrasi ion-ion atau suatu kondisi di dalam dan di luar sel. Perbedaan ini diakibatkan oleh ion-ion tadi. Jadi jadi di dalam sel itu dia ada ion seperti kalium yang lebih banyak di dalam sel, ada juga ion-ion yang lain yang bermuatan negatif, di mana konsentrasi K+ di dalam sel itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan ion-ion lain yang bermuatan negatif. Dan hal itu yang mengakibatkan kenapa di dalam sel itu dia kondisinya lebih negatif. Sedangkan kalau di luar sel itu dia didominasi oleh ion Na+, dan karena dia didominasi oleh ion yang bermuatan positif, maka kondisi di luar sel itu dia lebih negatif, berbeda dengan di dalam sel. Nah, karena adanya perbedaan ini, kemudian tentu akan ada pengaruhnya, akan ada daya tarik menarik antara molekul yang bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif, seperti itu. Selanjutnya saya ingin juga membahas sebelumnya tentang potensial membran istirahat. Jadi potensial membran istirahat itu merupakan sebuah keadaan di mana membran itu dia tidak dalam keadaan sedang mengirimkan sinyal. Biasanya di dalam membran sel istirahat itu dia punya ukuran minus 70 mV. Dan pada saat itu memang dikategorikan sebagai fase istirahat dari sebuah membran. Kemudian ada juga reaksi-reaksi yang terjadi pada saat potensial ini. Dia dikenal dengan adanya depolarisasi, yaitu peristiwa bergeraknya atau meningkatnya polarisasi dari misalnya minus 70 dia bisa sampai ke atas gitu. Itu yang bisa meningkat naik, apakah dia negatif 30, kemudian bisa juga sampai positif, itu adalah depolarisasi. Kemudian dia juga ada juga yang dikatakan dengan repolarisasi, yaitu kembalinya dari yang meningkat tadi, dia kembali kepada posisi resting atau posisi istirahat. Kemudian ada juga yang dikenal dengan hiperpolarisasi, yaitu sebuah keadaan di mana dia menurun dibandingkan dengan potensial istirahat, seperti itu. Nah, untuk kasus potensial sendiri, sebenarnya potensial itu dia bisa diukur berdasarkan rangsangan. Jadi rangsangan ini dia dapat memicu ada dua potensial, yaitu potensial berjenjang dan juga potensial aksi. Dimana kalau misalnya dia potensial berjenjang, artinya bahwa rangsangannya ini kekuatannya tidak terlalu besar, sehingga apabila misalnya dia diterima di sel dendrit diterima rangsangan itu, dia tidak akan menyebar sampai ke akson hilok, karena memang kekuatan dari potensial berjenjang ini tidak begitu besar. Misalnya pada fase istirahat minus 70, kemudian dia punya ambang batas minimum
misalnya minus 55. Nah, kalau misalnya potensial berjenjang, dia itu tidak sampai ambang batas itu, dia di bawahnya. Sehingga karena kekuatannya kecil, tentu dia akan tidak akan diproses dengan sempurna. Dia tidak akan sampai kepada akson hillock, dan kemudian rangsangan itu tidak akan sampai ke sistem saraf pusat misalnya, seperti itu. Berbeda saat kita membahas tentang potensial berjenjang. Kalau kita berbicara tentang potensial aksi, ini merupakan sebuah keadaan di mana rangsangan yang diterima oleh sel saraf itu atau dendrit ini besar, sehingga tentu akan terjadi polarisasi atau perubahan potensial, di mana nantinya dari keadaan istirahat kemudian masuk ada rangsangan yang besar, kemudian itu akan terjadi depolarisasi, di mana membran potensial itu menjadi lebih positif, sehingga dari minus 70 tadi fase istirahat membran, dia bisa sampai ke minus 15 ataupun bahkan bisa sampai positif, saking besarnya kekuatan dari rangsangan untuk potensial aksi sendiri. Nanti ketika dia sudah sampai, karena kekuatannya yang besar itu, dia bisa sampai ke bagian-bagian sel saraf yang lain, khususnya adalah terminal akson, di mana terminal akson itu adalah tempat dimulainya potensial aksi. Nanti setelah kemudian dia dari potensial aksi, nanti aliran listrik itu atau aliran rangsangan itu akan bergerak sepanjang akson sampai ke terminal akson. Nah, nantinya setelah sampai di terminal akson, bagian yang terminal akson ini dia akan melepaskan neurotransmitter yang akan memberi pengaruh pada sel lain. Nantinya akhirnya rangsangan-rangsangan yang diterima tadi oleh si dendrit ini, dia akan sampai ke sistem saraf pusat seperti itu. Jadi bedanya kalau misalnya kita berbicara tentang potensial berjenjang, nanti rangsangannya itu kemungkinan besar tidak akan sampai ke saraf pusat, sedangkan kalau dia potensial aksi, dia karena energinya besar, kemudian maksudnya energi di sini adalah kekuatannya itu lebih besar sehingga bisa diproses, dia bisa sampai ke sel-sel selanjutnya, dan pada akhirnya pun akan sampai kepada sistem saraf pusat ataupun sistem saraf yang lain, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tentang mekanisme dari potensial aksi. Saya ucapkan permohonan maaf apabila misalnya ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang sesuai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.